Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema Jumbai. Kita terlebih dahulu membaca Bilangan 15 ayat 37 sampai 38. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Puji nama Tuhan. Terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, kita melihat latar belakang dari ayat yang telah kita baca bersama-sama yang kemudian juga akan kita pelajari. Yang dimana latar belakangnya kita bisa menemukan bangsa Israel ketika mereka masih berada di padang gurun. Di padang gurun itu mereka baru saja melakukan pelanggaran dan ketidaksetiaan terhadap perintah Tuhan yang telah diberikan dan telah ditetapkan kepada mereka. Mereka kemudian melanggar dan ini merupakan ketidaksetiaan mereka kepada perintah Allah yang telah ditetapkan. Dan kita dapat melihat juga peringatan tentang jumbai yang diberikan kepada mereka segera setelah dua bagian penting hukum Allah diberikan. Yang dimana di ayat 1 sampai 31 kita menemukan hukum tentang korban dan dosa ya. Secara sederhana saya membahas tentang latar belakang ini. Kemudian ayat 30 sampai 36 hukuman atas pelanggaran Sabat. Nah, ini adalah latar belakang, kemudian dilanjutkan segera dengan ayat 37 sampai 41 tentang jumbai peringatan. Nah, kita akan sama-sama mengobservasi Bapak Ibu Saudara ayat 37 sampai ayat 41 yang dimana kita bisa menemukan Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa harus diteruskan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Yang dimana firman Tuhan datang kepada mereka untuk mereka kemudian dapat membuat jumbai peringatan. Dan ini sebagai pengingat mereka yang bisa dilihat oleh mata. Setiap hari mereka dapat melihat. Dan sehingga ini merupakan pengingat bagi mereka setiap hari. Dan tujuan spesifiknya membuat jumbai ini adalah agar mereka mengingat dan melakukan perintah Allah. Dan kemudian tidak lagi mengikuti keinginan hati dan keinginan mata, yaitu tercatat di ayat 39. Sehingga ketaatan mereka Bapak Ibu Saudara bukan hanya terlihat ketika di ruang kudus. Ketaatan mereka bukan hanya terlihat di tempat ibadah, melainkan ketaatan mereka menyatu dan terlihat dalam setiap aspek kehidupan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu mereka harus membuat jumbai peringatan. Nah, kita masuk ke dalam interpretasi yang dimana jumbai adalah kumpulan benang yang dibuat sebagai hiasan yang kemudian digantungkan di kain atau digantungkan di pakaian. Ya, kalau Bapak Ibu penasaran dengan jumbai ini, Bapak Ibu Saudara dapat mencarinya di media sosial, bisa di Google juga. Jumbai itu seperti apa? Nah, kita akan sedikit belajar tentang tujuan jumbai yang dimaksudkan di dalam Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Nah, ada beberapa poin yang saya akan bagikan. Poin yang pertama yaitu jumbai adalah alat bantu untuk mengingat. Nah, saya akan membacakan di dalam ayat 39 bagian A, di mana Tuhan berkata, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan. Nah, kita tahu bersama sebagai manusia mempunyai kelemahan. Dan kelemahan salah satunya itu pelupa. Sering lupa terhadap sesuatu yang penting ataupun sebaliknya.
Bangsa Israel juga demikian. Mereka mudah lupa siapa Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan di Mesir. Mereka lupa pun akan perjanjian dan perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga kita dapat melihat dan mempelajari Bapak Ibu Saudara bahwa jumbai itu kemudian harus ditempelkan di baju mereka. Supaya selalu terlihat. Setidaknya itu terlihat setiap hari dalam mereka menjalankan aktivitas karena mereka memakai baju, sehingga jumbai selalu terlihat. Dan apa yang dapat kita pelajari? Setiap kali mereka melihatnya, mereka langsung teringat akan perjanjian dan perintah Allah, akan hukum yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Secara sederhana saya memakai bahasa saya, ya mungkin ketika mereka melihat, teringat akan jumbai yang mereka lihat, maka mungkin mereka bisa berkata, oh, aku adalah umat Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Ya, itu contoh sederhana. Dan mereka harus hidup lewat firman Tuhan, harus hidup sesuai firman Allah. Nah, bagi kita hari ini, mungkin kita tidak lagi memakai jumbai fisik, tapi kita punya pengingat yang jauh lebih besar, yaitu firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, dan yang kita pelajari. Dan yang terutama ada Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Sehingga itulah yang menjadi pengingat kita setiap hari. Dan poin yang kedua adalah jumbai adalah peringatan melawan godaan hati dan mata. Tuhan melanjutkan di ayat 39 bagian B, dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Kembali lagi ada kelemahan manusia. Seringkali masalah kita berawal dari dua hal, yaitu dari mata dan hati. Mata, apa yang kita lihat dan inginkan. Begitu juga dengan hati, apa yang kita rasakan, itu juga yang kita inginkan. Sehingga saya memberikan contoh sederhana, ya ketika kita melihat kekayaan, terus kita tidak punya, kita ingin mencuri. Hati ingin mencuri. Mata melihat kesenangan duniawi, hati ingin mengabaikan Tuhan. Dan ini adalah sumber ketidaksetiaan yang perlu kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada jumbai sebagai alarm. Ketika mata mulai melihat hal yang tidak benar, jumbai itu mengingatkan, ingat perintah Tuhan. Ingat akan firman Tuhan. Sehingga ketika kita mulai condong pada dosa, jumbai itu mengingatkan kita, jangan turuti kehendak kita sendiri, melainkan menuruti kehendak Allah. Saat ini, apa jumbai? Kita yang mengingatkan kita untuk menjauh dari godaan duniawi yang dilihat mata atau yang diinginkan hati. Biarlah kesadaran akan kehadiran Yesus menjadi jumbai kita yang paling kuat. Ketika kita mengingat Yesus, itulah yang menjadi jumbai kita Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian poin yang ketiga, jumbai menuntun pada kekudusan. Tujuan akhir dari jumbai ini sangat baik dan mulia. Di ayat 40 sampai 40 saya membacakan secara cepat, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikan, berkata seperti ini. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jumbai itu bukan hanya untuk menghindari dosa, tapi untuk menuntun mereka pada gaya hidup yang kudus, yang artinya diasingkan atau dipisahkan untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini adalah identitas mereka. Tuhan telah menebus mereka dari Mesir, dan sekarang sudah menjadi keharusan untuk mereka hidup sebagai umat pilihan, umat istimewa. Pelajaran bagi kita bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, benar? Sebuah penebusan yang jauh lebih besar dari keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sehingga penebusan itu memberi kita identitas baru yang kita pelajari di minggu lalu, yaitu kita anak-anak Allah. Identitas kita berubah menjadi anak-anak Allah.
Tujuan kita memakai identitas ini adalah untuk hidup kudus, berbeda dari cara hidup dunia. Dan kemudian kita dapat taat pada perintah-perintah Tuhan tentunya. Dan perlu kita ingat bahwa ketaatan bukan beban Bapak Ibu Saudara. Tetapi cara kita menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah kita yang telah menyelamatkan kita. Sekali lagi, ketaatan bukan beban, melainkan tanda syukur kita atas apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Ada sangat banyak tentunya. Sehingga aplikasi dalam kehidupan kita, milikilah pengingat rohani. Yang pertama, beribadah. Ya, setiap minggu kita ada ibadah, ada bahkan ibadah 1, ibadah 2, bahkan ibadah 3 yang boleh kita hadiri setiap minggu. Juga ada grow yang diadakan di setiap wilayah, tidak jauh di sekitaran dekat rumah kita saja. Ya, kita hadir tentunya. Kita hadir beribadah, ibadah minggu dan ibadah grow yang diadakan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah wadah-wadah yang lainnya. Ya, kita hadir bersama. Sehingga itu juga yang menjadi pengingat kita. Juga ada firman Tuhan. Ketika kita membaca, merenungkan, mempelajari, ini juga firman Tuhan yang ada di Alkitab mengajarkan kita, juga mengingatkan kita kembali melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kembali ke motivasi yang awal. Dan masih banyak lainnya. Lalu yang ketiga, peka terhadap Roh Kudus. Dengan kita meresponi hati nurani kita. Ya, saya percaya ketika kita ingin melakukan hal yang berkaitan dengan dosa, ada hati nurani yang berbicara. Jangan lakukan itu. Itu tidak baik. Itu akan menjatuhkan kamu. Dan lain sebagainya. Sehingga kita belajar untuk memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Lewat hati nurani kita yang berbicara. Sehingga perintah tentang jumbai ini sederhana. Itu adalah pengingat fisik yang bertujuan menciptakan pengingat rohani. Ya, mungkin kita pada hari ini tidak memerlukan jumbai untuk dijahit. Tetapi kita memerlukan jumbai di dalam hati dan pikiran kita. Apa itu? Roh Kudus, firman Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita melihat jumbai rohani kita yang mengingatkan kita adalah umat Tuhan yang sudah ditebus. Sehingga tujuan kita mengingat, melakukan, dan hidup kudus bagi Tuhan kita. Sehingga marilah kita hidup hari ini bukan menuruti mata atau menuruti keinginan hati kita sendiri. Tetapi menuruti Kristus, firman Tuhan, yang dimana Kristus juru selamat dan Tuhan kita yang telah mati bagi kita. Itulah yang kita ikuti dan lakukan di dalam kehidupan kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami pelajari, yang dimana mengajarkan kami tentang pengingat. Kami bersyukur bahwa ada Roh Kudus dan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk kami melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Kuatkan kami, terus pimpin kehidupan kami supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan kami terus berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan untuk menjalani gaya hidup yang kudus di hadapan-Mu. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.